الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة المجاهدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita miliki adalah miliknya, termasuk kehidupan hayat, roh yang masih berada di jasad kita, yang Allah titipkan kepada kita untuk kita manfaatkan, kita daya gunakan sebagai seorang hamba untuk semakin sadar bahwa kita ketika diamanahkan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh yang punya tugas fungsinya adalah meri'ayah, memelihara segala yang ada di alam ini, apa saja yang menjadi bagian tugas fungsi kita melakukan riayah adalah seluruh yang ada di bumi dan yang ada di langit menjadi bagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita riayah, dan segala yang akan Allah minta pertanggungjawaban kepada kita di yaumil qiyamah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh kita bersyukur dan bermunajat kepada Allah, memohon ya Allah, semoga sisa usia yang masih Anda titipkan kepada kami ya Allah menjadi bagian yang memiliki kesempatan yang kami manfaatkan untuk semakin taqarrub ila Allah, untuk semakin dekatnya kami kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan takwaan kita kepada-Mu ya Allah. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang memiliki ketakwaan. Maha takwa, at-taqwa hiya al-khawf. Takwa pada hakikatnya adalah seorang yang merasa diri seorang hamba yang kurang bersyukurnya dia kepada Allah atas segala yang Allah limpahkan kepadanya, sehingga dia begitu sangat merasa takutnya kepada Allah. Mungkin sebentar akan Allah ambil titipan roh kepada dalam jasad hamba ya Allah. Bagaimana mungkin hamba bisa mempertanggungjawabkan ya Allah segala yang telah Engkau limpahkan, Engkau titipkan kepada hamba? Mungkinkah bisa hamba bertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah? Itulah yang membuat orang yang bertakwa itu semakin merasa dekat dan takut kepada Allah. Jangan-jangan ketika kelalaiannya dia, kealpaannya dia, karena kesepuhannya terhadap dunia membuat dia semakin jauh lagi dari Allah. Oleh yang ini sedang berarti dan dirahmati Allah, maka setiap kali khutbah ajakan utama nomor rukun yang senantiasa khatib mengatakan adalah ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah.
untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhnya kita dari berbagai larangan dalam Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya Khatib ingin mengetengahkan salah satu ayat di surah yang ke-26 surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-103 seperti dibaca oleh Khatib pada mukaddimah. Di ayat yang kedua Allah menegaskan kepada kita, inna fi dzalika la'ayah, sesungguhnya segala yang ada merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Mata kita yang kita gunakan lihat setiap saat berbagai keindahan adalah karunia. Tanda kebesaran salah satu yang kita bawa, yang kita gandeng, yang kita kemana saja akan menyertai kita adalah mata. Akan Allah meminta. Al-Mu'min mu'minat muslimah sidang jemaah dirahmati. Kemana saja mata kita gunakan, karena Allah merupakan tanda kebesaran Allah yang Allah letakkan. Mampukah kita melihat itu menjadi sebuah kekuasaan yang kemudian kita tanya pada diri kita, apa saja yang kita gunakan untuk mata ini setiap hari? Baru saja telinga yang Allah berikan menjadi bagian yang kita gunakan untuk mendengar segala peringatan Allah. Dari peringatan-peringatan yang kita dengar itu, sudahkah bisa memberikan sebuah rangsangan kepada jiwa yang membuat kita akhirnya ketika mendengar suara-suara Allah begitu sangat takutnya kita dengan Allah dan memenuhi panggilan tersebut. Jadi dia sudah jemaah. Sehingga Allah tegaskan kepada kita, inna fi dzalika la'ayah, sesungguhnya yang demikian apa yang ada pada diri kita semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi dilanjutkan ayat Allah mengungkapkan, wa ma kana aktsaruhum mu'min. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Apa maknanya? Tidak melihat bahwa Allah titipkan itu mata, telinga, lisan, kaki, tangan, rasa yang namanya fuada, hati, melalui akal yang diberikan Allah kelebihan, yang memiliki kecerdasan yang tidak akan dimiliki oleh makhluk yang lain, hanya dimiliki oleh manusia. Sudahkah itu semua menjadi bagian yang kita merasakan tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah letakkan kepada kita, kemudian membuat kita semakin kecil di hadapan Allah untuk sujud kepadanya. Jadi ini sudah jemaah kita dirahmati Allah. Ayat ini berkenaan dengan pembangkangnya kaum Namrud ketika itu dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim menyampaikan inilah kebenarannya. Jangan dekati berhala-berhala itu, kamu meminta, karena berhala tidak memberikan manfaat kepada kalian. Dan dia sadar bahwa berhala itu adalah orang tuanya sendiri yang menjadi arsiteknya. Sehingga setiap harinya orang tua senantiasa membuat patung-patung itu kemudian diberikan tempat peribadatan kaum Namrud. Kemudian mereka datang menyembah. Setiap kali ketika pagi dia perhatikan, kenapa orang-orang seperti ini ya Allah? Dia mengadukan kepada Allah dan ada hatinya, ada telinganya. Mereka ketika meminta itu dia kemudian tanya pada dirinya, mampukah binatang, mampukah benda yang mereka sembah yang memberikan manfaat bagi mereka? Hadirin, sudah menjawab yang dirahmati Allah. Ketika kita melakukan cernaan terkait dengan ayat ini dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi Raja Namrud dan juga seluruh pengikut bala tentara yang begitu sangat benci dengan dia karena apa? Orang tuanya sendiri menjadi arsitek yang begitu benci terhadap anak yang namanya
Dia juga berupaya secara pandai karena dia paham orang tua kemudian bisa saya hadir di dunia ini. Maka dalam pendekatan secara kondusif dan persuasif dia melakukan pendekatan kepada ayahnya. Ya ayah, saya sadar bahwa ketika ayah membuat berbagai berhala ini, tentunya karena mengalami yang keterpaksaan dan diperintah oleh sang raja agar bisa seluruh rakyat dan juga kalangan-kalangan untuk bisa menyembah terhadap patung-patung yang ayah ciptakan, yang ayah buat, yang ayah konstruksikan. Apa kata ayahnya? Kalau Anda tidak setuju apa yang ayah lakukan, jangan protes dan jangan membuat akhirnya orang benci kepada anaknya. Ayahnya menyampaikan karena memang cintanya juga kepada anaknya. Maka dia meminta kepada anaknya, jangan membuat orang benci kepadamu. Cukup saya sendiri yang tahu tentang keadaannya ketika Anda cintakan dengan saya. Wahai Ibrahim anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai seorang anak, maka ia juga mampu, tapi dan tanda tanya dalam dirinya, apakah memiliki Tuhan? Hari ini sudah menjadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk kesalahan, kezaliman, kebohongan, kemunafikan yang kemudian banyak orang akan kemudian memisteri sebagai bentuk yang memang mereka adalah benar padahal itu adalah sama secara syariat. Tapi hari ini kita dikibuli, kita dibohongi, kemudian kita hanya mengikuti apa yang dimau oleh mereka yang berkuasa untuk melakukan berbagai cara untuk kita ikuti. Jadi ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayat-ayat Allah, dengan ayat Allah itu kita komparasikan dengan keadaan aktual hari ini. Berbagai ayat-ayat yang diceritakan oleh Allah dan kisah-kisah yang heroik, ternyata ada kesamaan dengan bentuk yang berbeda karena bentuk model yang berbeda yang muncul hari ini. Jadi Rasulullah berkata, dengan itu kenapa kita lakukan umat dikuatkan akidahnya, sehingga tidak salah dalam mengambil berbagai langkah dan jalan yang ketika itu salah, nyatakan salah. Jangan kita sebutkan apa. Itulah Ibrahim tunjukkan kepada ayahnya. Wahai ayahku, kalau yang salah dikatakan salah, yang benar katakan benar. Karena menjadi perkembangan sama anak Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Ayah, itu adalah tidak benar, ini benar. Dia tidak mau memberikan manfaat kepada manusia. Tapi kenapa dibuat kamu merasa seolah ini memberikan manfaat kepada manusia? Sehingga manusia dipilih untuk kemudian datang menyembah kepadanya. Kemudian Allah mengukirkan, "Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah, afala ta'qilun." Allah mengatakan, sehingga Ibrahim mengatakan kepada pengikut Namrud, apakah memang berhala-berhala yang diciptakan oleh ayahku yang setiap hari kalian datang menyembah, kemudian kamu minta apapun ketika saat ini kamu minta apakah diberikan oleh yang kamu sembah hari ini? Turun akal saya pengikut itu menjawab, mana mungkin benda ini bisa memberikan manfaat bagi kami? Kemudian Ibrahim menyatakan, afala ta'qilun, apakah kalian tidak mempunyai akal? Sudah tahu bahwa tidak punya memberikan manfaat kepada kalian, tapi kalian sembah kepadanya. Jadi sudah menjadi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat keadaan semakin menjadi-jadi, maka kemudian Ibrahim mengambil sikap dan langkah. Kalau berhala-berhala ini masih ada, maka tentunya akan tersesat, termasuk ayahku sendiri, dan dia sebagai penciptanya. Maka setiap hamba yang datang menyembah kepada berhala ini, ayah tidak akan mendapatkan dosanya. Maka satu saat kemudian dia menundukkan semuanya
kemudian meletakkan kapak itu kepada tangan yang paling besar, berhala itu, kemudian tinggalkan. Pada paginya kemudian orang melihat bahwa seluruh berhalanya rusak. Kemudian mereka bertanya, ada pemuda yang menjawab, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wahai Bang Raja, ada seorang pemuda yang selama membenci Tuhan-Tuhan kita, yang namanya Ibrahim. Nah, ketika juga kemudian sang raja memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya mencari di mana dia berada dan menangkapnya, kemudian dia berada di api unggun. Apa kejadian itu? Kemudian Ibrahim juga sikap terhadap keputusan yang diambil oleh Raja Namrud. Karena Ibrahim tidak pernah tegar. Dan ketika begitu melihat dalamnya api membara, maka secara manusiawi dia merasa tidak akan mungkin saya akan mendekati api itu, ya Allah. Meminta dia kepada Allah. Qalu harriqu wansuru alihatakum. Dan meminta kepada Allah karena melihat bara api yang berbesar. Kemudian ketika dia dimasukkan ke dalam, dia berdoa, ya Allah, saya memang takut api ini, ya Allah. Dan saya paling takut api mati di neraka, ya Allah. Maka kemudian dan ini sudah teman-teman dirahmati Allah. Allah memerintahkan kepada api, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, selamatkan Ibrahim, hatta sekalipun sehelai bulu badannya tidak boleh terbakar. Begitu api selesai, Ibrahim dalam keadaan begitu sangat sehat bugar keluar dari kubangan api. Kenapa demikian? Karena api keyakinannya bahwa apa yang dilakukan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh Ibrahim saat ini hadirin sidang jamaah juga dirahmati Allah. Melihat berbagai kemungkaran yang terjadi, maka sebagai seorang muslim mukmin punya tugas wajib adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tegakkan amar ma'ruf dan hancurkan kemungkaran yang ada, yang berbagai cara dan juga secara aturan dan secara tahapan-tahapan sesuai dengan yang ada dalam prosedur aturan itu. Sehingga insya Allah kita terlepas, jangan kita sebagai penonton. Ada berbagai penipuan, ada berbagai pembohongan, ada ketidakadilan, tapi kita diam. Maka akan semakin pembenaran akan terjadi terhadap berbagai kebohongan dan berbagai pemalsuan. Akhirnya orang menganggap itu yang benar. Jadi yang sedang teman-teman dirahmati Allah, semoga menjadi pelajaran bagi kita dari ayat di surat yang ke-26 ayat 103. Allah ungkapkan kebanyakan manusia tidak mengimani dari tanda-tanda kebesaran Allah ke dalam kalamnya. Semoga kita tidak termasuk. Kita hamba-hamba yang tegak keimanannya, kokoh akidahnya untuk menegakkan al-haq, insyaallah menjadi bagian yang akan Allah selamatkan ketika di yaumul qiyamah, dan kita menjadi hamba-hamba insyaallah akhir kehidupan kita. Semoga menjadi hamba-hamba yang akan mengakhiri kehidupan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan wa ghafurur rahim.